apa yang kita lakukan saat ini itu adalah refleksi atau hasil dari apa yang pengalaman kita masa lalu yang sudah kita alami, yang semuanya tersimpan dalam pikiran bawah sadar. Bahkan pada saat kita melakukan pengambilan keputusan, itu sebetulnya sebagian besar itu tidak kita sadari, karena kita sudah menggunakan pikiran bawah sadar yang menyetir kita. Jadi kita semuanya disetir oleh pikiran bawah sadar. Hanya 10-12% kita menggunakan logika yang benar-benar saat ini kita benar realistis. Sisanya adalah mengikuti alur irama yang sudah disetir dalam pikiran bawah sadar. Jadi ada orang karakternya keras, itu karena memang secara spontan sebetulnya, karena sudah disetir oleh pikiran bawah sadar. Ya, kemudian ada orang yang ya penakut, ya itu tadi kita udah disetir oleh pikiran bawah sadar. Pada dasarnya semua orang sama saja, kan dalam hadis juga disebutkan ya bahwa kita lahir dalam keadaan bersih, semuanya sama. Nah, kenapa sekarang sudah gede ternyata berubah-ubah? Ada yang penakut, ada yang pendam, ada yang suka ya aneh-aneh gitu. Ya tadi itu adalah hasil pengalaman hidup kita di masa lalu sampai sekarang disimpan, dan itu mempengaruhi perilaku kita saat ini. Yang jadi persoalan, pada saat kita sudah besar, sudah banyak memori-memori negatif yang dianggap benar. Nah, itu jadi masalah, memori-memori negatif yang dianggap benar, karena itu sudah sering dia dengar, dia rasakan pada saat sebelumnya, dan saat ini dijadikan satu kebenaran buat menurut dia. Itu pada saat diberikan informasi yang positif, justru dia akan menolak, karena dia akan dikonfirmasi ke bawah sadar, oh enggak, itu musuh. Ini orang susah banget dibilangin sih. Ya tadi, karena dia sudah punya memori bawah sadar yang benar-benar diyakini benar kebenarannya, akhirnya dinasihatin apapun tidak akan bisa. Karena dia sudah punya referensi dalam pikiran bawah sadar dia, dan dia menggunakan referensi itu akan buat menolak apapun yang masuk ke yang datang yang baru. Hal informasi baru yang dia belum familiar dengan memori bawah sadar itu dianggap ancaman. Dianggap ancaman, pasti akan menolak. Nah, pikiran bawah sadar kita rupanya tidak mengenal namanya halusinasi dengan kenyataan. Misalnya gini, kita membayangkan sesuatu yang buruk, itu kan halusinasi. Tetapi pada saat melihat sesuatu yang mirip-mirip, itu langsung kita seakan itu benar. Nah, makanya itu pikiran bawah sadar kita itu tidak akan mengenal itu halusinasi atau satu kenyataan. Jadi semua informasi yang sudah masuk pikiran bawah sadar dianggap benar. Gitu. Bahkan kalau lebih ekstrim lagi seperti ini, mungkin saya cerita teman-teman semuanya, karena ini ya kita harus paham juga nih. Kita ini sebetulnya seperti robot. Tubuh manusia itu seperti robot. Ya, robot itu dikendalikan oleh namanya controller. Ya, controller dikendalikan oleh programmer. Siapa yang membuat program, gitu kan? Nah, kalau robot itu dikendalikan controllernya ada yang mengendalikan programmer. Programmer itu paling hanya 1-2 orang yang membuat program. Jadi robot itu akan nurut apa yang dikatakan atau yang dimasukkan dalam program itu sama programmer. Robot itu akan nurut. Suruh nyungsep ya nyungsep, kalau programnya nyungsep memang ya, suruh manjat ya manjat, suruh guling-guling itu robot seperti tergantung programnya yang dibuat oleh programmer. Programmernya paling hanya 1 atau 2 orang bahkan, gitu kan. Ya. Jadi semua kegiatan robot, bahkan robot yang bisa bicara pun, walaupun udah ada AI robot, itu tetap dikendalikan oleh programmer ya. Jadi apapun yang diprogramkan oleh programmer itu pasti akan dilakukan oleh robot tanpa ditolak sedikit pun. Nggak ada, karena robot itu pada nggak punya logika, nggak punya pikiran sebetulnya. Asli yang punya ya programmer, ditransfer kepada controller. Nah, itu secara IT barangkali, secara elektronik seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan manusia? Manusia persis. Badan kita ini robot, yang mengendalikan adalah otak kita. Nah, yang beda sama robot, yang memprogram otak kita itu lingkungan kita. Itu yang jadi persoalan. Tidak bisa fokus. Siapapun akan mempengaruhi program pikiran kita. Bahkan dari kecil kita sudah diprogram oleh lingkungan kita. Nah, otomatis apapun yang dilakukan itu badan kita sendiri nggak nyadarin, tinggal nyuruh aja, suruh
berantem ya berantem aja gitu. Badan kita itu hanya dipakai sebagai robot. Otak kita yang mengendalikan, tapi dikendalikan oleh program masa lalu. Itu masalahnya. Nah, kan jadi masalah, ya. Masalah kenapa? Kita gimana ngerubah program itu? Program itu berdasarkan inputan dari pengalaman masa lalu. Makanya kita semua saat ini, sikap kita saat ini adalah hasil masa lalu. Hanya sedikit sekali yang kita benar-benar pikirkan logika, oh saya rupanya begini ya, saya nggak mau beginilah, itu hanya sedikit sekali, sisanya ngalir begitu saja. Ibarat kita belajar sepeda deh, ya, belajar sepeda, awal-awal kita mikir-mikir, tapi kalau udah terbiasa, nanti naik sepeda juga udah dianggap biasa, nggak perlu mikir. Nah itu program kita seperti itu, ya.